Pada Jumat pagi, 13 Juni 2025, langit kota Isfahan mendadak memerah. Sebuah dentuman keras memecah keheningan subuh di salah satu pusat riset nuklir Iran. Tak lama kemudian, media internasional memberitakan ledakan itu telah menewaskan beberapa nama penting dalam proyek nuklir Iran, termasuk ilmuwan terkemuka dan seorang jenderal senior Garda Revolusi. Israel tak pernah mengaku secara terbuka. Namun publik tahu, hanya Tel Aviv yang memiliki nyali dan kapasitas untuk melakukan serangan sepresisi itu. Benjamin Netanyahu, dalam balutan setelan gelap dan suara bergetar emosi, tak lama berselang muncul di layar televisi nasional. Kita tidak akan menunggu Iran menyiapkan senjata untuk memusnahkan kita, katanya lantang. Di balik pidatonya, terselip pesan jelas. Ini bukan sekadar peringatan, ini deklarasi perang preemptif. Namun, di balik sorak para pendukung dan tepuk tangan parlemen yang didominasi sayap kanan, gema kehancuran mulai terdengar dari arah lain. Perang yang tak direncanakan, Netanyahu, dikenal sebagai pengusung strategi konfrontasi proaktif, mengambil keputusan yang dianggapnya visioner. Menghantam Iran sebelum diplomasi mengikat tangan-tangannya. Ia menuduh Iran bermain dua kaki dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat berlagak lunak di meja runding. Namun diam-diam mengembangkan senjata pemusnah massal. Alih-alih menghentikan jalur diplomasi yang menguntungkan Teheran, Netanyahu justru mempercepat jalan menuju eskalasi penuh. Iran tidak tinggal diam. Hanya dalam waktu 72 jam setelah serangan ke Isfahan, ratusan rudal balistik dan drone bunuh diri ditembakkan dari berbagai penjuru. Hizbullah dari Lebanon, milisi Hashd al-Shabi dari Irak, dan bahkan kelompok Houthi dari Yaman yang menyerang pelabuhan Haifa dari Laut Merah. Untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur 1973, Tel Aviv menjadi sasaran rudal jarak jauh yang berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Bandara Ben Gurion ditutup, langit Israel mencekam. Sirene terdengar setiap 15 menit. Rumah-rumah bawah tanah menjadi tempat tinggal darurat. Pesawat-pesawat komersial milik maskapai Israel diungsikan ke Athena, Zurich, dan sebagian bahkan ke New York. Kalkulasi yang gagal, Netanyahu tampaknya percaya bahwa Iran akan tetap bermain dalam skenario perang bayangan seperti sebelumnya. Ia membayangkan Teheran akan merespons secara terbatas diplomatis atau melalui proksi kecil, tapi perhitungannya keliru. Untuk pertama kalinya, Iran memutuskan untuk membuka semua kartu. Mereka tak lagi menutupi keterlibatan langsungnya. Jet-jet tempur Iran terbang rendah di atas Teluk Persia, dan dalam pidatonya yang disiarkan secara global, Ayatollah Khamenei menyatakan, Zionis telah membuka gerbang neraka. Kini, neraka itu akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Langkah Netanyahu, yang semula digambarkan sebagai keberanian geopolitik, berubah menjadi kesalahan strategis. Alih-alih melemahkan Iran, ia justru mempersatukan semua musuh regional Israel dalam satu komando. Hizbullah, Hamas, milisi Syiah Irak, dan Houthi Yaman. Mereka kini tak hanya saling berkoordinasi, tetapi juga berbagi intelijen, senjata, bahkan jalur logistik. Di dalam negeri, krisis mulai membuncah. Para pemuda Israel yang semula mendukung Netanyahu mulai bertanya, untuk apa perang ini sebenarnya? Haruskah Tel Aviv dibakar demi mencegah diplomasi Iran? Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan penurunan drastis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Netanyahu dari 61% menjadi 37% dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kritik tak hanya datang dari dalam. Sejumlah pemimpin barat mulai gusar. Mereka melihat serangan ini sebagai sabotase terang-terangan terhadap proses damai nuklir yang nyaris menemui titik temu. Meskipun secara resmi Amerika Serikat mendukung hak Israel untuk membela diri, Presiden Donald Trump yang baru menjabat untuk periode kedua enggan mengirim pasukan atau menyeret negaranya ke dalam konflik terbuka dengan Iran. Kami tidak akan terlibat dalam perang yang bukan kami mulai, ujarnya dalam konferensi pers singkat. Nada dingin dari Washington menjadi pukulan telak bagi Netanyahu, yang selama ini menggantungkan harapan pada perlindungan strategis Amerika. Kini, konflik tak lagi bisa dikontrol dengan pernyataan pers atau diplomasi darurat. Kawasan Timur Tengah kembali berada di ambang perang regional multilateral. Dengan jaringan proksi Iran yang aktif dari Lebanon hingga Yaman, dan sistem pertahanan Israel yang mulai kelelahan menghadapi serangan simultan, masa depan keamanan kawasan menjadi pertaruhan yang tak pasti. Para analis pertahanan kini memprediksi bahwa
Jika konflik terus bereskalasi, pertempuran langsung antara Iran dan Israel hanya tinggal menunggu waktu. Perang yang diawali dengan keyakinan satu orang terhadap kekuatan pencegahan, kini menjelma menjadi tragedi geopolitik besar yang bisa mengubah peta kekuatan Timur Tengah dalam waktu singkat. Sejarah mencatat, keberanian tanpa perhitungan matang seringkali berubah menjadi bencana. Langkah Netanyahu pada 13 Juni 2025, yang semula tampak seperti kepemimpinan kuat, kini menjadi simbol dari konfrontasi yang gagal. Dan ketika rudal-rudal Iran menari di langit Israel, dunia hanya bisa menatap dengan satu pertanyaan menggantung. Berapa banyak nyawa lagi yang harus dikorbankan sebelum diplomasi kembali menjadi jalan utama? Langkah Israel pada 13 Juni 2025 secara teknis bisa disebut sukses taktis, namun gagal strategis. Serangan udara presisi ke jantung fasilitas nuklir Iran dan pembunuhan sejumlah ilmuwan memang mengganggu sistem pengembangan nuklir Iran sementara waktu. Namun, seperti kata para ahli strategi, serangan yang tidak menghentikan musuh justru menyulut balas dendam. Militer Israel, IDF, dipaksa untuk bertempur dalam 4 front bersamaan. Utara, Hizbullah di Lebanon meluncurkan rudal anti-tank dan roket ke Galilea dan Haifa. Timur, milisi pro-Iran dari Irak melintasi Suriah, menembakkan drone ke Golan dan Negev. Barat daya, Hamas dan PIJ kembali aktif dari Gaza, walau kemampuan terbatas. Selatan, Houthi meluncurkan rudal jelajah dan drone dari Yaman ke pelabuhan Eilat dan Laut Merah. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, David's Sling, dan Arrow 3 berada di titik jenuh. Mereka tak dirancang untuk serangan simultan dari berbagai arah. Israel kehilangan keunggulan asimetrisnya. Waktu reaksi lambat, koordinasi terhambat, dan rakyat kehilangan rasa aman. Sementara itu, Iran menunjukkan bahwa mereka telah naik kelas dari sekadar pemain proksi menjadi aktor militer regional langsung. Mereka tidak lagi bersembunyi di balik milisi. Jet tempur Iran menembus wilayah udara Irak dan Suriah. Rudal balistiknya melintasi lebih dari 1.500 km. Bagi para pengamat militer, ini bukan balas dendam biasa, ini adalah perang terbuka terorganisir. Netanyahu terlalu percaya pada laporan intelijen yang menyatakan Iran tidak siap tempur secara terbuka. Padahal, sejak 2022, Iran telah menjalankan operasi senyap di balik program Imam Red Line, proyek rahasia militerisasi koordinasi antara milisi dan negara. Israel juga tidak menyangka bahwa pasukan elit Iran, IRGC Quds Force, telah mengaktifkan sleeper cells di tepi barat dan beberapa negara Arab tetangga. Serangan siber terhadap fasilitas kelistrikan dan komunikasi Tel Aviv juga diduga berasal dari kombinasi operasi digital Iran dan Rusia. Israel unggul teknologi, tapi lengah terhadap skenario perang hybrid. Iran datang dengan paket lengkap, rudal, proksi, siber, dan agitasi digital global. Iran, untuk pertama kalinya memenangkan kemenangan moral dan simbolik di dunia muslim. Mereka menunjukkan keberanian untuk menanggapi serangan secara terbuka. Rezim Ayatollah, yang sempat goyah akibat tekanan ekonomi dan demonstrasi, kini mendapatkan momentum nasionalisme. Pemerintah mencitrakan diri sebagai pelindung martabat umat Islam dari agresi Zionis. Lebanon, Suriah, dan Irak yang selama ini dikoyak konflik internal kembali disatukan oleh sentimen perlawanan terhadap Israel. Bahkan negara-negara Arab konservatif seperti Yordania dan Kuwait, meskipun tidak langsung mendukung Iran, mulai menghindari posisi terbuka yang membela Israel. Di dalam negeri, Israel mengalami krisis kepercayaan paling parah dalam 2 dekade terakhir. Netanyahu, yang semula dielu-elukan sebagai raja keamanan, kini disalahkan sebagai pemicu kekacauan. Masyarakat Yahudi ultra-ortodoks, yang selama ini diam, mulai turun ke jalan menuntut dihentikannya perang dan dilakukannya pemilu dini. Koalisi pemerintah rapuh. Faksi kiri menuntut penyelidikan independen terhadap keputusan militer. Kubu sayap kanan malah mendorong eskalasi lebih lanjut, menciptakan polaritas politik tajam. Israel kini tak hanya berperang dengan Iran, tapi juga dengan dirinya sendiri. Sikap Presiden Donald Trump yang enggan mengirim pasukan membuat sekutu Israel di Knesset merasa ditinggalkan. Amerika Serikat, yang dulunya dikenal sebagai pelindung utama Israel, kini hanya memberikan bantuan teknis dan senjata tanpa komitmen militer langsung. Eropa terpecah. Prancis dan Jerman mengecam Israel karena dua menghancurkan upaya diplomasi. Inggris tetap setengah hati membela.
Rusia dan Cina diam, tapi mengamati dengan teliti, siap memanfaatkan kekacauan ini untuk memperkuat posisi mereka di Timur Tengah. Konflik ini menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah Timur Tengah akan terseret dalam perang skala penuh? Atau justru konflik ini membuka peluang untuk perundingan baru dengan konfigurasi kekuatan yang berubah total? Jika Iran tetap mempertahankan dua narasi kemenangan, dan Israel bersedia menerima kekalahan strategi tanpa balas dendam brutal, maka mungkin jalan damai bisa dibuka. Namun, selama Netanyahu masih berkuasa, dan milisi pro-Iran masih menari di perbatasan, harapan itu hanyalah angan di balik asap rudal yang membakar langit Tel Aviv. Langit Timur Tengah kembali kelam. Tapi di antara puing-puing yang berserakan, suara rakyat mulai bangkit baik dari Tel Aviv hingga Teheran. Mereka yang tak bersenjata tapi paling menderita, kini menuntut satu hal. Cukup sudah perang yang dimulai oleh segelintir orang dengan ambisi besar dan akal yang pendek, yang akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan, entah sampai kapan.